Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Tidak terasa waktu demi waktu terus berjalan. Kita tidak terasa bahwa kita sekarang sudah berada pada malam 18 Ramadan. Rasanya baru kemarin kita masuk di awal bulan Ramadan. Ini pertanda benar perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yataqarabuz zaman, yaitu waktu semakin dekat, terasa dekat. Setahun seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti membakar pelepah kurma, yang mana ketika terbakar cepat berlalu. Kita mungkin sudah 18 hari, 17 hari puasa. Mungkin di sana banyak yang bolong. Maksudnya banyak yang tidak sempurna puasanya. Ketika berpuasa, mungkin di sana ada perkataan-perkataan yang sia-sia sehingga itu membuat puasa kita tidak sempurna. Mungkin ketika kita berpuasa, ada di antara kita yang seharusnya dia mendapatkan pahala penuh puasa, akan tetapi karena dosa-dosanya, akhirnya dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Yang mana kata Nabi SAW, kam min sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Sebentar lagi kita sampai kepada Lailatul Qadar, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka agar puasa kita senantiasa sempurna, mudah-mudahan bisa sempurna, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin di antara kita ada yang sulit membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang sulit membaca Al-Quran, bukan berarti sulit membacanya, akan tetapi sulit untuk menghatamkan Al-Quran, sulit untuk bangun salat malam, sulit untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita memperbanyak istighfar sebelum masuknya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita juga harus memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita sulit untuk qiyamul lail, yang membuat kita sulit untuk melakukan salat malam, yang membuat kita sulit untuk melakukan tadarrus Al-Quran, yang membuat kita sulit untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya, adalah karena salah satu sebabnya adalah karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Istighfar adalah amalan para nabi. Istighfar adalah amalan para nabi dan rasul. Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi alaihi salatu wassalam yang memegang pintu surga. Beliau tiap hari beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu 70 kali. Ada yang mengatakan sampai 100 kali. Nabi alaihi salatu wassalam beristighfar. Maka bagaimana dengan istighfar kita? Nabi saja yang beristighfar 100 kali yang sudah diampuni dosanya yang masa lalu, yang sudah diampuni dosanya yang akan datang. Itu beliau rajin beristighfar tiap hari, mi'ata marrah, 100 kali, 70 kali sampai 100 kali alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah yang harus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Allah mengatakan wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan istighfar, Allah memuji orang-orang saleh yang mana mereka setelah melakukan salat malam, mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jal sebelum pada waktu sahur. Kata Allah Azza wa Jal, wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka telah selesai melakukan salat malam, selesai menghidupkan malam-malamnya dengan salat, berzikir kepada Allah,
ketika mereka sholat di tengah malam atau sepertiga malam, begitu sudah waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa mereka beristighfar kepada Allah? Ahli tafsir mengatakan bahwa mereka beristighfar karena takut dari sholatnya itu ada yang riya, ada yang sum'ah, ada yang dia tidak khusyuk, ada yang lalai. Beliau beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Wa bil asharikum yastaghfirun. Dan di antara keutamaan istighfar adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum," dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan banyak rezeki. Wad darra, dan juga mereka menginfakkan hartanya ketika mereka dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidh, di antara sifatnya orang-orang bertakwa adalah mereka yang bisa menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apakah orang bertakwa? Apakah orang yang bertakwa bisa melakukan dosa? Naam. Orang yang bertakwa terkadang tergelincir ke dalam dosa karena dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat yang suci, dia bukan malaikat yang maksum dari dosa. Tapi selama dia menjadi manusia, sekalipun dia orang bertakwa, pasti dia tergelincir di dalam kesalahan. Kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi bedanya orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang bukan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka dengan melakukan dosa, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Begitu dia berdosa, dia langsung mengingat Allah. Mungkin dia langsung salat 2 rakaat, salat taubat, atau dia langsung beristighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang-orang bertakwa ketika mereka melakukan dosa, mereka tidak meneruskan maksiatnya dan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfirah, ketika orang-orang bertakwa ini meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, balasannya apa? Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim, mereka mendapatkan balasan maghfirah, ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun, dan juga surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan sebaik-baik sebaik-baik pahala adalah orang yang mengamalkannya. Ikhwatal iman azzani Allahu wa iyyakum. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Yang pertama, beliau didatangi oleh orang yang sulit mendapatkan anak. Maka apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang lagi yang kedua, dia sulit dalam usaha, rezekinya mepet, rezekinya sedikit. Dia bilang ke Imam Hasan Al-Basri, saya punya rezeki, saya sudah berusaha untuk mencari rezeki, tapi rezeki saya begitu-begitu saja, rezeki saya sedikit. Maka bagaimana solusinya? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Kemudian datang orang yang ketiga. Dia bilang, saya punya penyakit, saya sudah berobat kemana-mana, akan tetapi Allah belum menyembuhkan penyakit saya. Kira-kira apa obatnya? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada orang yang mendatanginya, wahai imam, kenapa dari tadi solusinya istighfar?
Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah engkau telah mendengar firman Allah Azza wa Jal, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa faedahnya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Di antara faedah istighfar, Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal, dan kalian akan dibentangkan kepada kalian dengan harta, Wa banin, dan diperbanyak anak-anak kalian. Wa ja'al lakum jannat, dan Allah akan menumbuhkan pepohonan-pepohonan. Wa ja'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai. Bukankah ini cukup di antara keutamaan istighfar? Apalagi sebentar lagi kita masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka perbanyak istighfar dari sekarang agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sulit beribadah karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, dosa-dosa kita yang menutupi hati kita, dosa-dosa kita yang mengikat hati kita sehingga kita sulit untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun kalau kita beribadah kita sulit khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu sebab susahnya seorang khusyuk dalam salat, seorang susahnya khusyuk dalam mentadabburi ayat-ayat Allah, susahnya seorang khusyuk dalam mentadabburi ayat-ayat Allah dan membaca Al-Qur'an adalah karena dosa-dosa. Maka perbanyaklah istighfar. Kita bisa istighfar kapan saja, sambil berjalan, sambil nyopir, sambil memasak, sambil membuat roti dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.